kita semua. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Narto, Pak Jojo, Pak Sugiri, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya bertemu dengan Bapak dan Ibu-Ibu siang ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan atau share bermanfaat, tidak perlu mengalami sendiri, tapi sekedar bermanfaat untuk tahu. Dan yang penting bahwa awal sekali akan saya sampaikan bahwa kecermatan sangat penting, cermat. Jadi saya terlambat ini karena surat. Jadi surat undangan untuk saya tidak sampai, sehingga staf saya yang ngurus sehari-hari itu kacau. Saya kasih tahu hari Rebo, tapi bilang dia tulis tanggal 23 tiketnya. Sehingga waktu saya check in, ini besok Pak, bukan sekarang. Ya Allah. Jadi ngejar lagi untuk bisa. Jadi surat itu sangat penting, surat undangan apakah jangan hilang atau jangan salah. Mungkin itu pertama. Karena kalau sudah pertanggungjawaban diminta, bukti tertulis itulah yang sangat menolong atau menyusahkan kita. Tadi Pak Giri mungkin sudah bercerita tentang kasus ya, kasus saya. Jadi kita santai saja sekarang. Kalau yang tadi sangat serius, sekarang anggap aja goro-goronya ini. Baik, ini Cipinang. Di Jakarta tuh ada beberapa penjara yang tua, yang sejak zaman Belanda sudah ada. Salah satunya Cipinang, luas sekali. Kemudian ada Salemba, ada Bukit Duri. Tapi yang paling luas Cipinang. Cipinang sekarang ada 3. Ada lapas, penjara betul. Ada rutan, rumah tahanan. Ada lapas khusus untuk narkoba, narkotik. Ada 3, luas sekali. Nah saya kebagian jadi penghuni di rutan, rumah tahanan. Tapi kemudian di sana dijadikan lapas juga, lapas untuk tipikor. Mereka-mereka yang melanggar undang-undang tipikor. Dan saya melanggar undang-undang tipikor. Dikatakan pasal 3, jadi penyalahgunaan wewenang. Mungkin Pak Giri sudah cerita tadi ya. Pada keadaan mendesak harus ada penunjukan langsung, ada dasar hukumnya, tapi kewenangan menteri hanya menyetujui. Nah tidak tahu kenapa di surat saya itu ada butir keempat yang mengatakan agar dilaksanakan oleh PT Kimia Farma. Jadi saya dicecer kenapa PT Kimia Farma. Pembelaan saya nggak berhasil. Karena PT Kimia Farma kan negara punya, kalau untung negara juga, dan dia tidak akan lari. Kita bisa kejar kalau dia main-main. Ternyata betul, bagus, semua barang-barangnya sampai bisa dimanfaatkan. Sehingga waktu saya keliling ke Indonesia Timur beserta Pak Yusuf Kala, janji itu terpenuhi. Seperti yang disampaikan Bu Mega, janji untuk Indonesia Timur harus dipenuhi. Tapi pelaksanaannya ada meleset begitu. Saya tidak akan mencari siapa yang salah karena semua berkas itu hilang. Karena sudah 6 tahun. Ini kejadian 2003, 2011 saya diusut. 2009. Jadi hilang. Harusnya surat selembar itu harusnya ada, ini pengalaman saya, harus ada SK mestinya. Jadi menteri itu membuat SK berdasarkan telaan staf bahwa ditunjuk langsung dan PT Kimia Farma. Tapi tidak ada, hanya surat jawaban. Jadi dipersalahkan tidak kuat karena penunjukan langsung itu dan penunjukan pelaksana itu bisa walaupun undang-undang tidak boleh, tapi ada namanya diskresi barangkali Pak dari hukum ya. Seperti misalnya busway, kan hanya untuk busway. Tapi polisi lalu lintas kalau macet semua kan semua disuruh masuk ke busway, itu namanya diskresi. Tetapi dianggap tidak kuat karena berkas untuk mengapa saya alasan menunjuk Kimia Farma tidak ada. Jadi walaupun saya katakan begini tidak. Akhirnya dianggap pelanggaran, melanggar kewenangan, jadi menyalahkan kewenangan dan divonis. Saya terima dengan besar hati, tidak ada masalah dan tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Sambil guyon, kadang-kadang dikatakan oleh pengacara saya, Pak seandainya itu SK, Bapak akan selamat. Kenapa? Karena dalam SK itu disebut apabila ada kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Gitu. Ini tidak ada. Dikatakan kalimat itu hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia tidak ada. Karena riwayatnya waktu Bung Karno itu mau cepat sekali. Bung Karno kan cepat. Tapi Bung Hatta itu seorang administrator. Akhirnya menyarankan, baik semua SK atau surat apapun keputusan, tambahin aja kalimat itu. Kan semua tahu ya, saya kira yang punya SK tahu, coba baca. Apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya. Nah SK-nya tidak ada, jadi tidak bisa diperbaiki gitu. Katanya begitu ya. Terima kasih. Ini bagian dalam, tidak terlalu serem, just friendly saja ya. Jadi bagian dari Cipinang. Saya dulu kalau dari Jakarta ke Jogja naik kereta api lewat di sana. Saya sering lihat, oh ini dia Cipinang. Tidak terpikir bahwa saya ke situ. Ini namanya itu misteri. Misterinya Gusti Allah. Terus berikutnya Mas. Ya, oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Jadi waktu Pak Giri menanyakan saya apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa berikan pada suatu seminar, saya berikan sudah umum. Orang lebih tahu dari segi hukum, dari segi tata usaha negara, dari macam-macam. Tapi Pak Sudi kan punya pengalaman, oh ya saya boleh. Saya share sebagai oleh-oleh. Tidak harus diikuti, sekedar aja oleh-oleh. Jangan. Baik, oleh-oleh ya. Terus berikutnya, slide. Ya, saya divonis. Ini bagus sekali fotonya. Yang motret ini wartawan Kompas. Kebetulan saya kenal. Kemudian saya minta izin untuk dimuat di sini. Di buku saya ada nih, dari belakang. Jadi nggak kelihatan wajah saya di depan. Tapi dalam ininya di sini Ahmad Suyudi terlihat tenang saat mengambil putusan. Karena dari belakang nggak kelihatan. Nggak tenangnya tuh nggak kelihatan. Apalagi siluet. Pintar juga wartawan Kompas. Saya kenal baik deh. Pak Yulianto namanya. Terus berikutnya, mulailah masuk di sana, ketemu teman-teman ini yang kebetulan senasib atau lain-lain sebabnya, tapi nasibnya sama. Kalau ditanya ini lain semua sebabnya. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah nanya kecuali yang bersangkutan cerita. Dia ada semacam kode etik tidak pernah nanya. Jadi ini gedung baru. Jadi bekas lapangan tembak di antara dua lapas dan rutan itu dibangun suatu gedung 3 tingkat untuk lapas tipikor. Sekarang ditambah lagi dengan di Bandung, di Sukamiskin. Karena calon-calon yang mau masuk banyak katanya. Jadi mudah-mudahan tidak termasuk ya. Kalau anak kecil dulu, anak remaja ketok 3 kali ya. Amit-amit ya. Lalu di salah satu koran digambar setelah selesai suatu gedung yang penuh tikus, cicit, dan dikatakan ini akan kurang, betul. Akhirnya pemerintah menambah lagi di Sukamiskin, gitu. Nah lapangan tembak itu sangat angker. Dulunya tempat orang-orang dieksekusi zaman Belanda, jadi banyak hantunya. Jadi waktu kita masuk ke sana nggak ada yang berani, padahal kita disuruh sendiri-sendiri. Semua pernah lihat hantu, cuma saya yang belum. Padahal saya ingin sekali ketemu. Kalau ketemu, halo, nice to meet you. Tapi nggak ketemu. Sampai saya pergi nggak ketemu. Saya dapat di ruang yang bawah karena umurnya 70 tahun. Padahal saya bilang kuat naik tangga ke tingkat 3 kuat. Sedangkan Pak Bahtiar yang lebih muda dari Pak Bahtiar Hamzah dan dari Mensos di lantai 3 kasihan dia. Incang, rheumatoid arthritis. Tapi karena peraturannya 70 tahun, begitu kaku sekali memang. Yang 70 tahun, bawah, ya sudah, senang saya di bawah. Nggak jauh-jauh. Tapi untung tidak ada hantunya. Karena hantu katanya senang di bawah daripada di atas. Tapi malah nggak ada, nggak ketemu. Ya ini teman-teman semua, saya di sini kelihatan tenang semua ya. Mereka semua nih, dari segala suku bangsa ada. Tidak ada yang khusus. Dari Sabang sampai Merauke. Ini dari Papua ada nih. Ini dari Papua ada. Lengkap. Berikutnya. Ya ini ada kesempatan untuk jalan pagi setelah sholat subuh. Sholat subuh kemudian langsung ada jalan pagi atau jogging. Jadi di sana kami membuat satu pesantren.
pesantren yang waktu pendidikannya itu kurikulum 3 bulan. Saya ikut juga. Saya ikut peserta, ikut juga memberikan materi. Yang saya berikan sejarah Islam, itu yang tahu. Kalau saya suruh ngajarin baca Al-Quran nggak bisa. Standar saja bisanya gitu. Tapi bagus sekali, banyak yang ikut. Ya, berikutnya. Ya, ini dari depan, bagus sekali. Ini keliling itunya, ini ada lapangan bola. Futsal, kita karena main futsal. Terus berikutnya. Ya, ini ada besar sekali tata tertib kehidupan penghuni. Jelas sekali. Sayang di sebelahnya tidak disebut di sini. Kewajiban penghuni. Hak-hak penghuni. Coba sama. Hak-haknya antara lain bahwa negara yang walaupun menghukum karena kesalahan warga negara tidak berdasarkan dendam. Ada disebutkan. Tapi berdasarkan pembinaan namanya lembaga pemasyarakatan. Sehingga bisa nanti kembali ke masyarakat sebagai orang baik-baik. Dan yang peraturannya kalau baik-baik kelakuan dapat remisi setiap 17 Agustus, setiap hari raya kalau Islam, Waisak kalau Hindu, hari Natal kalau. Bagaimana aliran kepercayaan? Enggak dapat. Ada salah satu dari mereka aliran kepercayaan ribut terus. Kan saya katakan sudah pilih aja Pak salah satu. Tapi karena kuat, ya sudah mending nggak dapat. Cuma 17 Agustus dapat. Jadi mohon maaf, aliran kepercayaan tidak termasuk. Apa karena tidak punya hari raya? Saya nggak tahu. Jangan-jangan punya hari raya. Tapi kalau Muslim dapat. Ya. Lalu ya satu surau, saya nggak tahu. Lalu kalau kita sudah menjalani 2/3, dapat namanya asimilasi. Setengah asimilasi, artinya dimasyarakatkan. Supaya kembali baik-baik, jadi orang baik-baik lagi di masyarakat gitu. Dengan catatan kalau berbuat sekali lagi akan kembali, berbuat onar kembali. Siapa yang mau mengulangi Pak? Jadi memang ironis, saya nggak ngerti. Supaya jerah, saya bilang ya, yang mulia hakim terima kasih atas ininya saya terima, ya supaya jerah semua. Tapi teman-teman saya yang ngantri sekarang ada banyak tuh, ada 18 kasus. Jadi nggak jerah rupanya karena orang lain kemudian yang kena gitu. Ya itu memang ironis gitu. Ironis. Mudah-mudahan tidak lagi. Tapi saya dengar 18, ya Allah. Tapi terang sudah ada. Ya terus. Ya ini kamar saya C17. Lumayan bersih. Dibersihkan ini barang-barang saya ada buku. Ini bagus ventilasinya bagus. Dan tidak terlalu panas karena di bawah. Menghadap lapangan anginnya banyak. Jadi alhamdulillah umur saya 70 tahun dihargai sebagai senior citizen barangkali. Karena harapan hidup orang Indonesia berapa tahun itu? Ya? 70. Wah sudah senior sekali. Jadi saya dikasih di bawah. Ini tas-tas saya, sepatu untuk jogging. Ya terus ya ini yang bantu saya kebetulan. Ini namanya Kusno. Waktu itu sedang rame-ramenya Kusno Juwadi. Jadi saya kasih nama nih, namanya Kusno. Sebenarnya Susno Juwadi kan, tapi dia Kusno. Saya kasih nama Kusno Juwadi. Dia punya perusahaan warteg, warung Tegal sama istrinya. Lancar, bagus. Satu saat didatangi petugas yang membawa BLT, bantuan langsung tunai. Uangnya ratusan semua, bagus-bagus. Diterima sama dia, bagus. Tapi selalu minta kembalian dia, uang receh, 10, 50. Taunya itu uang palsu. Jadi dia kena 2 tahun si Kusno Juwadi. Jadi waktu kalau saya manggil dia Kusno Juwadi. Sehingga orang-orang kadang-kadang, loh Pak Kusno Juwadi sudah ditahan di sana? Bukan Susno. Kusno Juwadi. Terus, nah ini main pingpong depan rumah saya lumayan. Untuk supaya kesegaran jasmani. Terus, ya ini kadang-kadang kita ngobrol. Ini Pak Bahtiar ya. Jadi santai semua depan masing-masing. Terus berikutnya, ya kalau malam minggu kita main musik, asik sekali. Karena gereja punya organ. Jadi kami diperkenankan pinjam organnya gereja. Kebetulan Bapak ini bagus sekali pemain ini, saksofon. Beliau orang Jogja.
Barangkali ada yang kenal. Mana namanya Pak Jatnan, duta besar kita di Amerika Serikat. Jatnan Parto Hadiningrat. Bagus sekali. Jadi kami nyanyi-nyanyi di sana. Kalau hari malam minggu, lagu yang populer ada Semalam di Cianjur, tapi dirubah namanya Cipinang. Bukan semalam, bukan bermalam-malam di situ. Terus berikutnya, ya ini teman-teman kebetulan lagi santai. Terus berikutnya, ya ini juga, ini kenal siapa ya? Iya, ini sesepuhnya mereka, sesepuhnya warga Tionghoa, semua sungkan kalau ketemu begini semua. Saya nggak tahu kenapa. Padahal katanya saya tahu dari ahli bahasa Jawa, Anggodo tidak ada, yang ada Anggoro. Anggodo itu ngarang aja katanya. Betul nggak, saya nggak tahu. Tapi beliau ini baik sekali. Saya. Terus berikutnya, ya ini siapa ini? Ya. Teman kita. Sekarang temannya ada satu lagi nih, Labora namanya. Ya, orang Labora. Terus berikutnya, nah ini hari diabetes. Hari diabetes dirayakan. Kebetulan saya kenal dengan pengurus-pengurus ikatan diabetes. Saya minta tolong mereka, tolong bikin acara di Rutan. Ikuti hari diabetes. Jadi rame. Jadi mereka membuat survei gula darah sewaktu. Batanya 140. Ini kan siaga 140. Ternyata tinggi sekali yang sekitar 20%. Mereka punya sampel, tidak, karena semua penghuni ada 2000 sampel dengan cara mereka, saya tidak tahu. Ternyata yang di atas 140 banyak, 20%. Jadi kita di bangsa Indonesia ini tinggi diabetes. Saya kira ya ini hari diabetes sedunia. Terus ya ini acara ini kepala rutannya ini. Sangat senang karena kita membuat macam-macam kegiatan termasuk hari diabetes. Terus berikutnya ini juga ada penyerahan hadiah, ada lomba-lomba macam-macam ya. Terus berikutnya ini juga ada kader kesehatan yang diberikan baju oleh sponsor. Kader kesehatan yang putri ini adalah pegawai, tapi yang putra itu warga rutan. Jadi kami waktu itu membentuk kader kesehatan di tiap blok yang bertanggung jawab terhadap kesehatan teman-temannya. Satu blok 2 orang, lumayan. Kalau sakit, jadi tidak ada kematian mendadak lagi. Dulu kasihan sekali, sudah mati. Insya Allah kemudian tidak. Lalu mereka minta menamakan SOS, Save Our Souls. SOS tulisan Cipinang. Terus berikutnya. Nah ini setelah rame, mereka habis senam massal, rame-rame di foto. Saya ada di sini nih. Nggak terlalu kriminal ya rasanya. Terus berikutnya, ya ini juga sama, lain kan, tidak terlalu kriminal. Terus berikutnya, nah ini senam massal dipimpin oleh seorang pesenam. Terus, nah ini pengambilan darah sewaktu, gula darah sewaktu yang 140. Saya baru tahu itu. Jadi hati-hati, beware 140. Terus berikutnya, untungnya saya tidak saya gula darah bagus, alhamdulillah. Terus berikutnya, oh tadi, nah kemudian TB Day. Hari TB sedunia diperingati. Kebetulan saya anggota PBTI, pengurus penasihat, dulu pengurus, sekarang menjadi penasihat. Minta pada teman-teman PBTI, tolong adakan suatu hari peringatan TB Day di Rutan. Mau, sponsor banyak. Jadi TB Day pada waktu kuman TB itu ditemukan oleh Koch, Robert Koch. Ini ya TB Day. Nah ini ramai ya TB Day. Lebih meriah lagi TB Day. Terus ini ada peluncuran ini terus balon.
Ini sudah ada pramuka, waktu itu belum ada. Nah ini seragamnya coba mundur. Ini seragam SOS-nya, kader-kader kesehatannya. Ini pramuka. Pramuka baru dibentuk juga. Berikutnya. Nah ini ada hiburan-hiburan waktu TB Day 2011. Lawan TB dengan lawan TB. Karena memang kasus TB banyak sekali. Dikatakan kalau orang dihukum di sana, hukumannya tambah ketularan TB. Tambah lagi ketularan HIV. Jadi jangan sampai hukumannya ditambah, itu melanggar hak asasi. Waktu saya katakan begitu banyak yang, dan karutannya sangat setuju. Bapak jangan melanggar hak asasi manusia nih. Kalau yang di sini ketambahan hukuman ketularan TB, dia setuju sekali Pak Edi karutannya. Ini hiburan dari Prodia ini ininya, apa mungkin tahu Prodia ya, laboratorium sponsornya berikutnya. Nah ini ada yang menyanyi, ini tidak semalam di Cianjur bukan lain lagi. Berikutnya, nah ini mendengarkan ceramah tentang TB dan atraksi-atraksi. Mereka sangat baik semua. Ini pramuka. Sejak kami mendirikan pramuka itu mungkin ada yang pramuka, itu istilahnya kakak, bukan bapak. Jadi sejak itu nama saya ditambah kakak. Jadi kalau ketemu saya kakak gitu. Jadi mereka manggilnya kakak semua. Dulu kan bapak. Terus, nah ini senam, ya. Ini khusus, ini penderita TB. Penderita TB yang dipisahkan, kemudian mulai senam sebelum diberikan makanan tambahan. Saya minta tolong teman-teman untuk mengirim telur, kan banyak sekali yang ngirim. Berkeranjang-keranjang telur, terus saya bingung. Saya telepon teman-teman sejawat, ya ada uang nggak? Kirim telur. Jadi untuk mereka lumayan. Ini kader kita. Terus berikutnya. Ini juga penjelasan tentang TB. Mereka tidak ada seragam. Jadi penghuni penjara atau rutan tidak seragam. Kenapa? Nggak ada anggarannya. Pemerintah beli seragam kan mahal. Ngapain sampai beli seragam? Beliin makanan aja. Kalau mereka punya sendiri-sendiri. Punya baju sendiri-sendiri. Artinya tidak diberikan seragam. Kecuali petugas tadi ya. Nah ini dokter rutan namanya Heti. Itu saya kasih nama Hetikus Endang. Akhirnya berubah namanya. Orang-orang manggil dia Dokter Endang. Dia protes sampai tadi malam, kemarin. Saya kebetulan nengok ke sana. Ada teman yang menggantikan saya, tanda kutip. Dia protes. Pak Sudi, saya gara-gara Pak Sudi, nama saya mereka nyebut Dokter Endang. Padahal bukan. Dokter Heti. Terus? Ya ini mereka mulai sangat kritis untuk menanyakan. Ini kalau dilihat ini tatu, ya, sangat berbahaya. Terus berikutnya, ya ini ada kelompok, diskusi kelompok. Terus, nah ini kalau suruh ngambil darah intravena pinter mereka, lebih pintar dari petugas kita, karena tiap hari mereka masukkan obat lewat situ. Sampai overdosis, mati. Aduh ya Allah, sangat gampang gitu. Jadi saya suruh ambil, pinter dia. Enggak usah ini. Untuk mereka cek HIV ya. Cek HIV. Terus, belum tatunya ini. Terus, nah ini juga petugas tenang aja. Yang ngambil dia, enggak usah dia itu. Yang ngambil. Terus, ini juga, ini lebih lama ngambilnya ini petugas ini daripada yang tadi. Terus, nah ini pemeriksaan kesehatan untuk penghuni baru. Dulu repot sekali, petugasnya ada orang, sekali datang itu 20, kadang-kadang 40. Jadi memang luar biasa menyedihkan. Yang keluar tiap hari 3. Yang datang dari Polres Selatan, Utara, dan 55, 20. Dan malam, jam 10 malam. Jadi kelabakan si petugasnya itu. Tapi setelah kami membuat kader kesehatan, mereka sangat senang. Jadi diperiksa dulu oleh kader ini. Bahkan tensi juga bisa, periksa anamnesa juga bisa. Terus, ini juga akhirnya terakhir diperiksa oleh Heti, Dokter Endang ini, Heti ya. Terus, nah ini salah satu dokter kita. Terus,
anamnesa ya, terus ya ini masih itu apa hari ini hari diabetes ini terus. Nah ini kader-kader kita khusus kader HIV, dan mereka semua positif HIV, positif semua, masih muda-muda. Terus berikutnya, nah ini Dr. Julius, dokter kita, ini kepala rutannya, ini salah satu kader kita. Ya, terus berikutnya, nah saya kedatangan tamu dari KNCV. KNCV itu Perhimpunan Tuberkulosis Belanda. Saya jadi anggota advisory board di KNCV. Mereka datang nengok saya. Ini Dr. Yap Broekman. Ini Dr. Jan Voskens, ini Dr. Hedi. Mereka bawa oleh-oleh alat namanya Gene Expert. Saya kaget tuh mereka membawa oleh-oleh. Tapi kemudian ditaruh di rutan, bukan di rutan tapi di lapas khusus narkoba. Dengan Gene Expert itu untuk mendeteksi ada kuman TB tidak usah dibiarkan dengan pemeriksaan DNA genetik, DNA. Kemudian kekebalannya atau resistensinya bisa dalam waktu 3 jam. Kalau biasa bisa sampai seminggu lebih. Di sini ada, saya tanya Gene Expert, tapi di mikrobiologi di UGM. Nah, kami diberikan dari sana. Terus berikutnya. Ya, kader kesehatan, terus. Nah, ini waktu peresmian pramuka. Jadi waktu itu belum ada pramuka, kami mendirikan pramuka, ada gugus depan Cipinang sendiri. Ada nomor gugusnya saya lupa, diresmikan oleh Ketua Kuarnas. Jadi tidak ada yang namanya gugus depan diresmikan Kuarnas. Karena Ketua Kuarnasnya Prof. Azrul. Prof. Azrul teman saya, dulu dia Dirjen Binkesmas. Jadi waktu kami masih dipimpin oleh Prof. Muluk, saya Dirjen P2M, ditanya siapa yang pegang pramuka kesehatan, namanya Bakti Usada. Saya ditunjuk karena pernah jadi pramuka, tapi saya kan lebih bagus Binkesmas, ada Prof. Azrul. Malah jadi kuartir sampai sekarang, kuartir nasional, ketua kuartir nasional, Prof. Azrul. Ya. Terus, ya ininya peresmiannya, yang ini petugas karena tahanan wanita tidak ada. Terus berikutnya, ya ini pembinanya, terus ini pembinanya jadi, terus ini juga pramuka, terus ya terus, nah ini ikut Raimuna. Jadi gugus depan Cipinang ikut jambore. Dikirim 13 orang, dikawal 3 orang. Saya melepas mereka tuh, dilatih betul-betul dilatih dan menang. Untuk latihan basic life support menang. Waktu berangkat saya bilang, ini kalau ada yang lari tembak aja. Bilang, oh enggak lari Pak, ngapain? Bulan depan saya keluar katanya. Terus saya dikasih tahu yang dipilih memang yang akan mau keluar. Jadi enggak ada gunanya lari. Berangkat dan menang lumayan. Terus, nah ini mereka sehat-sehat anaknya, pintar-pintar, cerdas. Cuma begitu kesasar, nggak tahu kenapa. Pintar-pintar mereka. Waktu saya ajarin basic life support, napas buatan, dikasih soal, dikasih simulasi, pintar. Saya tanya, kamu ini kok pintar sekali dan tenang, kenapa? Begini Pak, kalau nggak tenang dan nggak pintar, mobil nggak bisa dibuka, katanya bilang gitu. Kamu nih ngaco semua. Jangan coba-coba gitu lagi. Enggak Pak, enggak, kapok saya Pak. Jadi mereka nih pintar-pintar dan baik-baik sekali. Enggak nyangka. Terus berikutnya. Nah ini Kusno Juwadi. Waktu ada rekrut untuk menjadi pramuka, dia minta tolong betul untuk jadi anggota pramuka. Saya tanya, umur kamu berapa? 43. Mana ada pramuka umur segitu? Umur bangkotan gitu. Pramuka paling tinggi 23. Tapi karena tidak ada, yang 30 kita tolerir. Tapi kemudian ada undang-undang pramuka yang baru, boleh semua umur. Kemudian dikategorikan sebagai pembina. Ada yang paling muda itu siaga. Siaga, kemudian penegak, pendega, penggalang dulu ya. Siaga, penggalang, penegak, pendega, pembina. Ya. Jadi si Kusno Juwadi jadi pembina.
Jadi urusan ini warteg. Terus akhirnya keluar. Nah ini petugas dapur yang masak. Nah, waktu saya ditugaskan oleh Karutan untuk mengawasi cara memasak, kebersihan, dan saya katakan bagus. Sehingga Karutan mengatakan, wah kalau mantan Menteri Kesehatan bilang sehat, bagus, percaya semua orang. Enggak mungkin. Ini juga, yang pintar masak, pintar-pintar, ini pintar masak. Ya. Kadang-kadang saya minta tolong bikin masakin rawon, bisa rawon. Terus berikutnya, nah ini latihan, ini namanya SOS-nya. Group Save Our Souls, latihan baris berbaris, terus ya ini juga dengan pramukanya. Ini ada kelenteng. Di semua ada tempat ibadah, ada gereja, ada masjid, ada kelenteng. Yang paling, mohon maaf, yang paling tidak ada yang datang kelenteng, nggak tahu kenapa. Karena mereka yang keturunan itu banyak yang Kristen, ada sedikit. Untuk meramaikan mereka menyumbang barongsai. Bahwa tambah lagi kerjaan. Jadi anak-anak pramuka latihan barongsai tiap hari. Jadi makin ramai saja tuh Cipinang. Terus ya ini latihan ya. Terus ya. Terus ya ini bersih-bersih di blok masing-masing. Harus bersih, saya kontrol betul, jangan ada yang kotor. Saya ajarin juga minta tolong dari P2M. Jenis nangkep nyamuk, mereka pintar. Anopheles bisa, Aedes aegypti bisa. Jadi pemberantasan sarang nyamuk ya mereka. Terus ini teori ya. Terus pelajaran teori saya. Ini salah seorang ini pelatih, dia militer. Tapi nggak tahu apa yang dikerjakan. Dipecat, dapat tugas dia melatih anak-anak militer. Disuruh berbaris setiap hari jungkir balik. Dapat hiburan juga dia melatih anak-anak. Cuma saya pesan, tolong sabar. Jangan, ya orang Jawa Timur jangan ditempeleng anak-anak. Nanti sampean susah nanti ngadepi anak-anak itu diam. Lupa namanya si bapak ini. Dia pensiunan militer. Terus berikutnya, nah ini salah seorang pramuka. Dia bagus sekali ya. Terus bisa keluar dengan baik. Terus ini Wali Kota Manado. Ya, Wali Kota Manado. Yang bersumpah tidak akan nyukur rambutnya sampai keluar. Sekarang panjang sekali sudah. Ya, Wali Kota Manado. Ya. Terus, nah ini mereka, ya, terus ini, ya, terus, nah ini kami mengundang 118. Mau datang mereka dengan alat-alatnya dan melatih. Jadi lebih senang sekali mereka. Ya. Grup 118, terus ini mereka di ya, kuliah semacam pelajaran teori, terus ya, terus nah ini anak ini baik sekali. Anaknya bagus, manis, pinter, lulus paling bagus dia. Tapi HIV positif dan sudah AIDS. Waktu saya keluar meninggal akhirnya, kasihan, meninggal. Masih muda, gitu. Baik sekali anaknya, manis sekali. Ya, terus berikutnya, ini Pak Imba. Terus, ya, ini sejawat, teman sejawat kita, dokter. Ya, Edi Suranto ya. Saya katakan sudahlah, saya sendiri aja, jangan kalian mau tuh ada yang nengok, jangan datang lagi ke sini deh. Tahu dia datang. Dalam keadaan stres, udah jangan stres, ikuti saya aja, saya bilang. Di dunia ini kita hidup cuma dikasih dua oleh Allah, oleh Tuhan. Pertama nikmat dan cobaan, dua-duanya disyukuri. Lumayan, ini mukanya masih kelihatan nih. Terus berikutnya. Ini sudah mulai sehat, Pak Edi ya. Pak Edi ya. Ini juga sudah senang lihat tuh, dipakai semua wing-wingnya. Selama ini nggak ada kesempatan pakai, tapi sudah jadi pelatih pramuka dipakai semua. Wah, hebat. Terus berikutnya, ya ini saya memberikan penjelasan. Terus, nah ini ABC ya, airway, breath. Mereka pintar sekali. Saya selalu katakan, kamu tahu motor atau mobil, tahu mesin, bedanya mesin mati, mesin hidup apa? Tahu apa hangat ya, orang hidup hangat.
Mau motor hidup, ada knalpot, orang hidup, mana knalpotnya? Nggak tahu. Kamu napas keluar lagi, itu knalpotnya. Jadi mereka sangat cepat nangkap, ya. ABC. Coba knalpot tutup, mati. Coba tempat oksigen, aliran udara tutup, mesin mati. Orang juga begitu. Jadi yang pertama airway. Cepat sekali mereka nangkap. Terus, ya, terus, 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 ya, terus, 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 terus. Nah ini diajari puls meraba nadi. Ya. Seperti mobil, itu badan kita mobil, pasti ada bunyinya, dengerin bunyi jantung, senang sekali. Nadi, senang sekali nadi. Terus ini nadi ya, denyut nadi. Terus ya nadi yang leher, karotis. Terus, 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 terus. Nah, ya bunyi jantung. Mereka heran sekali. Bunyi jantung, oh bunyi jantung begitu, ya bunyi jantung begitu. Ya kalau orang mati nggak ada bunyinya. Ya. Terus kalau supaya hidup lagi jantungnya dipencet. Ya, jadi kompresi jantung luar. Mereka ini contoh ya terus beban terus. Nah ini contoh balut membalut. Terus ini salah satu ini dokter Panca namanya. Ya, dia ahli lingkungan ya. Ini tentang nyamuk-nyamuk. Terus nah ini kami dapat sumbangan namanya manekin. Sumbangan, nggak tahu dari mana lupa saya sumbangan. Terus ini manekin untuk kompresi jantung luar ya. Terus contohnya ini latihan, ini dari 118. Terus ya mouth to mouth, kompresi jantung luar. Nah cara ngangkatnya juga ya, nah ini Prof Aryono khusus datang untuk memberikan. Ya. Jadi nggak pernah ada Prof yang memberi kuliah ke rutan baru sekarang. Juga ketua Kawarnas yang meresmikan gugus depan itu nggak ada, kecuali gugus depan Cipinang. Terus ini Prof Aryono sendiri. Terus ini dari TVRI, TV, bukan salah, ada meliput kegiatan kita. Terus, nah ini wartawan TV-nya, ya. Ini siapa? Tidak lain anak saya sendiri, wartawan TV-nya. Jadi KKN. Mbok ya kamu ngeliput rutan. Oh ya Pak, saya bilang pada produser. Akhir produsernya ini Dr. Heti. Diliput KKN. Kalau nggak KKN, siapa yang meliput? Nggak ada. Terus, nah pembinaan rohani seperti yang ceritakan tadi. Terus, ya ini puasa waktu itu. Terus, nah ini pesantrennya. Terus, ya tidak terasa. Tahu-tahu penasihat hukum saya nyodorin surat, Pak tanda tangan di sini. Kenapa? Bapak dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat namanya. Jadi Bapak bisa keluar. Oh ya bisa. Ini sedang diajukan ke Menhukam. Kebetulan Menhukamnya sebelumnya ketemu saya ke sana menengok kami dia. Tidak sidak, cuma nengok. Tidak sidak bawa wartawan 40 wartawan enggak. Dia datang sendiri ketemu saya bagaimana memberi masukan. Lalu diizinkan. Dan ini ada marawis namanya. Selain ada anak-anak pramuka tuh main barongsai, ini marawis. Jadi waktu saya pulang, mereka tahu kebutuhan latihan. Jadi mereka ngikuti saya mengiringi marawis dan barongsai. Jadi rame hiruk pikuk. Belum lagi yang mereka teriak-teriak, kakak. Terus saya akhirnya kembali, ini ya terus, nah kembali lagi dengan keluarga. Jadi waktu saya meninggalkan Cipinang dengan air mata berlinang, terharu sekali. Ya Allah memberikan, melengkapi pengalaman saya, pengalaman hidup. La'allakum takun, barangkali begitu, agar supaya lebih bertakwa. Ini saya sangat bersyukur, ketemu anak-anak saya, istri saya nggak kelihatan, terus
ketemu cucu, terus ketemu sahabat. Ini Pak Mahfud MD. MD-nya bukan medical doctor, nggak tahu apa namanya. Pak Mahfud ya. Karena saya waktu itu masih jadi anggota Badan Wakaf UII. Jadi waktu saya diundang, rupanya undangannya segini 2 tahun. Ada berapa kali. Saya telepon, Pak saya nggak dipecat nih. Oh enggak. Saya pikir masuk urutan dipecat. Enggak. Jadi waktu ketemu beliau, saya mau cerita, sudah jangan cerita Pak Sudi, kamu udah tahu. Ya ini. Ketemu sahabat. Saya kira demikian, terus saya kira, oh ada lagi, oh ini sambungan 40 tahun yang lalu mirip begini, tapi bukan warga, tapi saya petugas di Pulau Buru. Jadi kalau dulu petugas di Cipinang jadi warga. Gitu. Hanya berubah peran saja gitu. Biasa aja. Terus berikutnya, ya ini dengan teman-teman di Pulau Buru, ini salah seorang kapten di situ. Terus ini di kliniknya, ini tapol-tapol tentara terus. Ya ini, terus ini di depan asrama kita, masih muda saya dulu, masih seger-segernya dulu ya. 40 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang masih sehat. Terus berikutnya, ya ini di depan rumah sakitnya, kasihan rumah sakitnya, rumah sakit Alhamdulillah. Terus, ya ini Sungai Waiapu namanya, ya yang jadi urat nadi pengangkutan. Terus, ini saya pulang ke Jakarta naik ini kapal KRI Teluk Raja namanya, penyapu ranjau. Ya, terus ya selesai. Semua saya tulis dalam buku. Kalau mau berminat dibaca nanti lebih detail nanti di buku saya. Ada 2, ada buku tentang manajemen, satu tentang dari Pulau Buru ke Cipinang. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.